putusan ini dengan suara hati rakyat atau tidak. Kan kita kembalikan lagi kepada hati nurani rakyat dan hati nurani daripada sidang, pemimpin sidang, ya, majelis kehormatan daripada dewan tersebut. Ya. Jadi gini ya, melihat situasi kondisi ini kita sulit untuk menyatukan apa yang menjadi persepsi masyarakat dengan situasi kondisi seperti ini dengan apa yang akan diputuskan oleh majelis. Kan begitu. Kalau melihat situasi kondisi sebenarnya, ya, saya juga nggak tahu tuh siapa tuh anggota dewan tuh. Sebenarnya apa yang dipertontonkan majelis, anggota dewan itu nggak ada sebenarnya yang berbau pidana, kan itu. Tetapi merusak dari etika moral, etika kepatutan, etika manusiawi, itu yang ada. Dan sekarang seorang media joget-joget tengah jalan dengan joget-joget anggota dewan pada saat itu pasti berbeda persepsi masyarakat. Apalagi sedang membahas tentang masalah naiknya tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Nah, memang sangat apes ya. Saya pribadi sebenarnya kalau terjadi hal itu ya janganlah dipertontonkan situasi kondisi di depan harapan masyarakat. Kan kita katakan masyarakat tuh berkali-kali saya katakan banyak yang di bawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian kita, ya perlu mendapatkan bantuan daripada pemerintah oleh siapapun. Kita ulurkan tangan kita kepada orang-orang tersebut. Dengan situasi yang keterjepitan daripada masyarakat ini muncul pula situasi kondisi orang berhura-hura sehingga kontraproduktif, memancing emosional daripada masyarakat. Timbullah hal itu, timbullah kerusuhan segala macam, timbullah tuh perusakan-perusakan. Ini dampak psikologisnya kan sangat dalam. Nah, kalau mau bertanya seperti itu harusnya secara komprehensif. Yang menjadi sorotan saya itu ya tunjangan itu bukan hanya berlaku pada 6 orang ini aja, berlaku pada seluruhnya. Jadi seluruhnya yang merasakan dan menikmati, 6 orang ini yang jadi korban. Kebetulan ke-6 orang ini merupakan public figure yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ada yang artis, ada yang mantan pengacara juga, ya. Nah, pokoknya public figure semua, ada yang presenter gitu loh. Sehingga itulah yang terlihat tersorot masyarakat, akibatnya jadi gudang hamukan massa, penjarahan terjadi dan sebagainya. Kembali kepada pointernya, masalah putusan majelis kehormatan itu kita tidak bisa campuri, itu hak prerogatif daripada majelis kehormatan dewan. Jadi kita nggak boleh juga nyampuri. Kan berdasarkan analisis mereka dan sudah diberikan sanksi selama kurun waktu dijatuhkan, ya, hukuman pada mereka ada yang 4 bulan dinonaktifkan, tunjangan juga tidak diberikan, keuangannya. Nah, kemudian mereka walaupun tetap jadi anggota dewan, tapi anggota dewan non aktif, kecuali seorang kuya-kuya. Kuya-kuya dia tidak terbukti melakukan perbuatan etika moral. Jangan, saya mengatakan perbuatan etika moral ya, karena tidak ada perbuatan tindak pidana di sana. Ya, jangan diseret ke arah sana. Nah, itu saya rasa mereka kan sudah mempertimbangkan semua. Sejauh mana kedalaman keterangan daripada mereka-mereka ini, baik itu Nafa Urbas, Eko Patrio, ya, terus Sahroni, kemudian Kuya-Kuya, kan sudah diminta keterangannya tentang situasi kondisi itu, dan diminta juga video-video yang terpublis ke masyarakat apa langkah dan perilaku mereka. Padahal rumahnya Kuya-Kuya juga hancur juga, tapi dia tidak terbukti melakukan perbuatan etika moral itu. Etika moral yang berkaitan kepada rasa kemanusiaan kepada masyarakat. Nah, itu juga nggak bisa kita campuri. Atau majelis, mereka sudah bersidang. Itu terlalu tidak manusiawi ya, itu menurut ukuran kita. Tapi menurut pertimbangan majelis kehormatan itu kan itulah yang layak dan pantas.
Jadi nggak perlu juga kita campur. Kita juga harus berpikir objektif gitu ya. Jangan semuanya digebiah-huya aja sama menurut. Wah ini nggak benar nih. Emang kesalahannya si Uya Kuya tuh apa? Kalau saya mau ngomong tuh, emang kesalahannya si Eko Patrio tuh apa sebenarnya? Hanya gara-gara joget kok. Cuma ya ada juga cetusan ya, luapan ataupun merupakan apa ya, pencetus masalah ya gara-gara ucapannya Sahroni. Kalau masalah joget-joget mungkin dongkol aja, kurang ajar nih. Orang lagi susah joget-joget nih. Nah keluarlah pencetusan bahasa itu. Itu yang membuat apa, luapan emosional masyarakat. Tapi tentu etika moral. Ya. Nggak usah kita perluas lah, itu sudah berjalan, nggak usah jadi ambil polemik lagi. Sudah, mari kita berpikir positif ke depan. Mereka sudah mengalami juga apa, sanksi publik. Oh sakit loh sanksi publik itu. Mereka sudah dimaki, di apa segala macam, sudah mendapatkan vonis daripada publik tentang keberadaan mereka. Ya kita kan sebagai umat yang beriman, ya, umat yang juga punya rasa, punya karsa, ya sudahlah saling memaafkan saja. Ya. Bagaimana Tuhan memaafkan kita? Kita sendiri tidak pernah memaafkan sesama manusia.